Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang berlipat ganda, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Qari'ah tadi. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat Allah itu banyak. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah berjanji akan memberikan nikmat yang berlipat ganda. Dan nikmat Allah itu banyak, bukan masalah rumah saja. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika akan menghitung jumlah nikmat Allah, tidak bisa dihitung jumlahnya. Tetapi kadang-kadang manusia ini lupa, ada nikmat yang paling besar selalu lupa. Akibatnya manusia akan mendapat kerugian. Apa nikmat yang paling besar? Kata Nabi, ni'matan maghbunun as-siha wal farah. Kata Nabi, nikmat yang paling besar ada dua. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat sempat. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Itu nikmat yang paling besar. Walaupun berduit, Pak Bu, kalau sakit-sakitan, nak makan apa Bu? Dah kata nafsu. Kenapa? Kena sakit. Apa nak makan bulu kojo? Dah. Kenapa? Rasa pahit. Jamak kalau sehat. Kapan pergi ke Palimo? Kapan pergi ke Palimo? Saya sering tegak nungguang rumah belanja. Masa ngajar ibu tunggu ulang lagi. Kenapa Bu ulang? Ada yang belum dibeli. Sayur apa? Pucuk ubi. Kapan dia ngulang? Pucuk ubi laju, kangkung laju, pucuk rengas lagi. Kenapa Bu? Ada rosi. Kenapa? Badan sehat. Semua pucuk-pucuk habis. Tapi kalau badan sakit, dah kata nafsu, nak makan apa nek, dah kata nafsu. Jangan pucuk bawah. Nah, nikmat yang paling besar as-siha wal farah. Badan sehat, ada kesempatan. Hari ini ibu-ibu badan sehat, ada kesempatan datang hadir. Hadir. Kenapa? Karena badan sehat, ada kesempatan. Itu nikmat yang paling besar. Nah, kalau kita pergunakan badan sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah, itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah banyak. Memang diantaranya adalah karunia Allah berupa harta. Termasuk rumah ini adalah nikmat Allah. Kita harus mensyukuri. Mana supaya kita mensyukurinya? Di rumah itu didirikan ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Kata Nabi, sinarilah rumahmu dengan cahaya Allah, supaya rumah kita mendapat cahaya Allah. Bahagia rumah itu kalau rumahnya terang. Sinarilah rumahmu dengan nur Allah. Sinarilah rumahmu dengan hidayah Allah. Bagaimana supaya nur Allah masuk ke rumah kita? Kata Nabi, dirikan sholat berjamaah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah rumahnya terang. Kalau rumahnya terang, malaikat masuk, iblis lari. Kenapa? Rumahnya dibacakan Al-Quran, dirikan sholat berjamaah. Dalam salah satu hadis Nabi, apabila di rumah itu sesudah sholat subuh baca surah Al-Baqarah 433, sesudah sholat subuh, insya Allah rumahnya dan isinya aman dari gangguan, baik di waktu datang dari langit maupun dari bumi, selama di siang hari.
Kalau dibaca surah Al-Baqarah 433 di rumah itu sesudah sholat maghrib, insya Allah rumahnya dan isinya aman di malam hari. 433 surah Al-Baqarah. Kalau baca kalau 2 6 2 3 6 terbaca 6 2 3 6 apa 6 2 3 6 30 juz itu ada 6.236 ayat. Memang ada saya dengar orang mengatakan 6.666 ayat. Sudah saya hitung dari Fatihah sampai berikutnya An-Nas, jumlahnya 6.236 ayat. Dan bisa bacanya 6 2 3 6 433 surah Al-Baqarah. Mana 433? Sebab sudah saya ceramah, ada seorang dokter tanya, Pak Zakria sudah saya cari datang ke rumah, gak ketemu ayat 433. Tidak ada ayat 433. Caranya bagaimana? Buka Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca beli kitab Yasin, itu ada setiap kitab Yasin saya lihat ada itu. Cuma kita tidak tahu untuk apa itu ayat ini. Pertama dibaca 4 ayat di awal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 4. Saya lihat tadi baca kitab Yasin ada ini. Sesudah 4 ayat ambil di tengah ayat kata Nabi. 3 ayat di tengah surah Al-Baqarah. Di mana? Dimulai ayat 255 ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Satu ayat. Ayat berikutnya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy wa man yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 3. Kemudian 3 yang terakhir dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kedua Amanar Rasul. Ayat ketiga la yukallimullah sampai berakhir. Dibaca kata Nabi sesudah sholat maghrib, menangkal gangguan dari langit dan dari bumi di waktu malam, rumah dan isinya. Inilah dikata ruang pagar. Dibaca sudah sholat subuh, insya Allah rumahnya dan isinya aman dari gangguan di waktu siang hari. Makanya kata Nabi, sinarilah rumahmu dengan cahaya Allah. Bagaimana supaya rumah kita mendapat cahaya Allah? Dirikan sholat berjamaah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah rumahnya aman. Tidak sempat, buka kaset. Buka kaset. Wah,
Dangdut boleh juga, dangdut sekali-sekali dangdut. Sekali-sekali ngaji ini, sekali-sekali goyang, sekali-sekali tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tes. Siapkan 2 kaset, 1 kaset dangdut, 1 kaset ngaji. Manalah suasana di rumah? Jelas berbeda. Contoh, dangdut. Aku di sini dulu bernyanyi. Dah goncak aja. Goncak ya. Iya, dah goncak. Dengarlah pesanku, pesan. Begitu anak bujang joget, begitu anak gadis joget, cabut kaset dangdut, masukkan kaset ngaji. Begitu masuk kaset ngaji, yang joget stop, yang bernyanyi stop, yang ngomong stop, yang bernapas stop. Ini hikmah Al-Quran. Begitu didengungkan Al-Quran oleh Qori tadi, saya tanya tadi, silakan Bismillah. Benar katanya. Saya Dewan Hakim, kalau tidak salah baca nomor 2 terakhir. Saya Dewan Hakim dan kecil di Bintang. Dia tak tahu dia. Kata siapa ini? Kalau tidak salah nomor 2 terakhir. Malah ada uang isi juga kali. Ada. Begitu dibacakan Al-Quran, yang joget stop, yang menyanyi stop, yang ngomong stop. Ini hikmah Al-Quran. Nah, kalau di rumah itu didengungkan Al-Quran, kata Nabi, jaminannya 3 hari 3 malam ayat tadi iblis tidak masuk. 3 hari 3 malam jaminannya setan tidak masuk. Setan dengan iblis itu sama baik, cuma namanya baik. Iblis namanya setan, iblis namanya jin. Iblis hanya 1, setan banyak. Nabi Adam 1, tapi anak cucu Adam banyak. Iblis hanya 1, anak cucunya itulah setan. Nah, setan ini ada setan nyata, ada setan tidak nyata. Setan itu artinya menggoda. Itu setan. Iblis kata ablasa, bingung, putus asa, itu iblis. Jin asal katanya janana, tertutup, artinya tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Makanya ibu yang ngandung bayi yang belum kelihatan namanya janin, asalnya jin, janin, tertutup, tidak bisa dilihat. Kalau anak itu tertutup tidak bisa lihat, itu namanya janin. Kalau akalnya tertutup, itu namanya majnun. Gila. Asal katanya jin, tertutup akal. Ada orang gila tuh akal, tapi akal tertutup, namanya majnun. Nah, supaya setan tidak masuk, kata Nabi, sering-seringlah di rumah itu dirikan sholat berjamaah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah, hadis yang lain mengatakan 3 hari 3 malam iblis tidak masuk. Pak Bu, iblis itu banyak, menterinya 5. Ada presiden, ada menteri. Sama dengan kita, ada presiden, ada menteri, tapi presidennya, menterinya diambil dari masyarakat setan. Menterinya 5. 1 namanya Bira, 2 namanya Awar, 3 namanya Jalanpur, 4 namanya Musawak, 5 namanya Dasir. Ada nama Dasir.
Ada yang begini. Kalau ada berhenti sama. Nah, kemudian setan ini tidak sering ganggu. Makanya sekarang banyak setan lapang siung. Ngapa? Tak berhasil. Nak ngajak uang maling, sekarang lebih maling, begal. Tak maling lagi, setan lah. Jak bagian maling, lah mogok yang tahu. Setan. Nak ngajar uang murah manusia lebih dari setan. Nanti ada kapling-kaplingan. Ada khusus di pasar. Ada yang khusus di pasar, namanya zalambur. Mak mana caranya timbangan itu dikurangi. Itu gawe kemudian setan zalambur. Ada yang khusus menggoda rumah tangga. Menteri Pemberdayaan Rumah Tangga. Siapa namanya? Dasim. Dasim itu kemudian setan yang mengganggu rumah tangga. Berkapaan suami istri. Kenapa? Karena dasim. Pokoknya semua macam maksiat rumah tangga kemudiannya dasim. Kata dasim, hei prajurit sini. Coba kau ganggu rumah itu suami istrinya ada rukun aman. Kalau kau berhasil, saya beri hadiah. Kata kemudiannya dasim. Berangkatlah prajurit. Digodalah suami istri. Akhirnya ribut. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Ngadap prajurit. Lapor. Kata dasim, lapor. Sudah berhasil saya goda. Kenapa? Istrinya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Cerai. Kata dasim, orang cerai bisa rujuk kembali. Goda lagi. Goda lagi. Begitu dia goda, masuk uang ketiga. Akhirnya ribut berkapaan. Satu mati, satu hidup. Lapor. Kata dasim, lapor. Berhasil. Istrinya sudah mati dibacok oleh suaminya. Bagus, bagus, bagus. Diberi hadiah. Oleh karena tubuh, kalau bapak di rumah sedang marah, ingatkan, ayo pak, ingat-ingat, oi, kaki kamu itu masuk dasi. Dasi. Masih nak marah, boleh buktikan ini. Buka Quran, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, diam dia. Apa dasarnya bahasa Arab? Umar bin Khattab termasuk orang yang paling ganas mau membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan ada yang berkata, ya Umar nak kemana? Kata Umar, saya mau menggal kepala Nabi Muhammad. Kenapa mau bunuh Muhammad sedangkan adikmu sudah masuk Islam? Benar, benar. Pulang ke belakang, John, Pak Bu. Gak kenal. Umar bin Khattab itu singa padang pasir, ganas, yang paling ganas. Begitu dia dengar masuk rumah, dicegat oleh suaminya. Oleh karena dicegat oleh suaminya, di tangan suaminya. Suaminya mikir, ipar. Begitu masuk, adiknya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Tadi diam dia. Padahal nak bunuhnya itu. Sudah baca lagi kan? Baca di adiknya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Dan seterusnya. Dekat. Sudah baca Quran. Kata Umar, dek, sekarang antarkan saya ke rumah Muhammad. Nah, adiknya takut akan dibunuh oleh Umar. Akhirnya diantar. Waktu diantar di tengah jalan, malaikat datang kepada Nabi Muhammad bahwa dalam perjalanan Umar menuju ke sini. Kata Nabi Muhammad, ya Ali sini. Sebentar lagi Umar mau datang. Lah jelas akan bunuh. Kata Sayyidina Ali, saya kenal begini Ali. Biar saya hadapi. Kata tidak, duduk di depan. Datang malaikat berikutnya. Kata malaikat, ya Muhammad, Umar datang itu bukan mau berbuat jahat, berbuat baik. Kata Nabi Muhammad, Ali, minggir.
Umar datang bukan untuk berbuat jahat tapi berbuat baik. Begitu datang Pak Bu, langsung menyatakan masuk Islam. Kenapa? Mendengar adiknya baca Quran, mendapat hidayah. Dua Umar yang paling getol membunuh Nabi Muhammad. Dua Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam. Nabi berdoa, Allahumma aizzal Islam baina umrain. Ya Allah, tinggikanlah Islam antara dua Umar. Maksudnya, ya Allah, tolonglah saya mengembangkan agama Islam ini menghadapi dua Umar yang membunuh saya. Siapa yang dapat hidayah? Itulah yang dengan Al-Quran, Umar bin Khattab. Umar bin Hisam sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Itulah namanya Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Umar bin Hisam. Sampai mati tidak masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam, mendengarkan adiknya baca Al-Quran. Sudah Pak Bu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, Umar menangis terseduh-seduh. Kaget sahabat. Sudah Umar nangis, ditanya oleh sahabat, ya Umar, kenapa kau sudah masuk Islam ucapkan dua kalimat syahadat kau menangis? Kata Umar, Pak Bu, saya ingat dengan pekerjaan saya sebelum masuk Islam, saya ini termasuk orang kejam, membunuh anak hidup-hidup. Ceritanya begini Bu. Kata istri Umar, ya Umar, kita ini dapat anak laki-laki, dapat anak laki-laki. Aku kepengen katanya dapat anak perempuan. Yo, kata Umar, mak mana lah rasa ngasuh anak perempuan? Berbeda tak dengan anak laki-laki? Sama-sama ingin anak perempuan. Hari berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan. Rupanya istrinya hamil, datang saatnya melahirkan anak, ternyata anak perempuan. Bukan main pun senang hatinya, hati istri Umar, ingin anak perempuan, lahir anak perempuan. Umar pulang dari pasar, tanya, mak mana anak yang lahir? Oh senang. Bu, istrinya bilang, ya Umar, sesuai keinginan kita, anak yang lahir ini anak perempuan. Apa kata Umar? Kalau memang anak di perempuan, sekarang akan saya bunuh. Sebab apa? Siapa yang punya anak perempuan di zaman jahiliyah membawa bencana dalam keluarga. Lebih baik lahir bunuh. Jadi Bu, izinnya ya Umar, jangan dibunuh sekarang ya Umar. Izinkan saya mengasuh anak ini sebentar saja. Kalau saya sudah puas mengasuh anak ini, silakan bunuh.